Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa memperbanyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai penutup para nabi, dan wajib bagi kita untuk mencintai beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai dengan akhir hayat kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita dan kita masih berada di bulan Syawal, Ramadan sudah meninggalkan kita beberapa waktu yang lalu. Maka kita sebagai seorang muslim yang cerdas dengan keterbatasan usia kita, jatah usia kita yang sedikit ini, maka jangan terlalu lama istirahatnya. Setelah di bulan Ramadan kita disibukkan dengan ibadah-ibadah, puasa, sholat tarawih, kemudian membaca Al-Quran, ada yang menghatamkan 5 kali, 6 kali dalam bulan Ramadan. Lelah. Biasanya sebagian besar kaum muslimin sudah capek dengan ibadah-ibadah, kemudian berbahagia di bulan Syawal, Idul Fitri dan seterusnya, silaturahim, anjang sana anjang sini, kemudian terlalu lama. Dan itu kalau nggak segera dimulai, maka nanti kita akan terlalu jauh dan susah untuk kembali melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Maka kita lanjutkan kembali amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya ibadah yang sangat dianjurkan, dan mumpung masih ada waktu, sekarang insya Allah tanggal 22 kalau nggak 23 Syawal ini, yang belum ya puasa Syawal 6 hari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia iringi puasa Ramadannya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Jadi mumpung masih ada waktu yang belum melaksanakan puasa Syawal, mungkin karena kesibukan mudik kepada keluarga, makanannya masih banyak,
eman kalau masih puasa tidak masalah. Yang penting masih di bulan Syawal, sempatkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Jadi yang belum monggo silahkan, mungkin bisa nanti malam dimulai sahur. Itu Syawal. Dan amal-amal ibadah yang lain termasuk sholat tarawih yang bisa kita lakukan, kita ganti dengan qiyamul lail. Mungkin biasakan bangun di setengah jam, minimal setengah jam sebelum subuh. Kita sholat 2 rakaat atau witir 3 rakaat, sudah. Yang penting sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Bacaan-bacaan Al-Quran, mushafnya sudah harus mulai dibuka kembali. Dan memang kata para ulama mengatakan inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Termasuk salah satu tanda-tanda bahwa amal-amal kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk beramal saleh setelahnya. Jadi salah satu tanda amal saleh, amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, maka kita diberikan kemudahan untuk memasuki pintu-pintu kebaikan yang lainnya setelahnya. Bukan setelah Ramadan kemudian langsung hilang sudah, langsung jauh. Seperti seakan-akan kita beribadah hanya di bulan Ramadan, sudah kembali seperti manusia yang tidak mengenal Tuhannya. Sudah kegiatan dunia yang dia lakukan, lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah-ibadahnya. Jangan seperti itu. Wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Dan salah satu balasan ganjaran azab bagi orang yang berbuat dosa adalah oleh Allah diberikan kemudahan untuk berbuat dosa-dosa setelahnya. Maka perbanyak amal soleh, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang berat para jemaah, berat. Kalau di awal-awal memang, apalagi di awal ya, ada orang-orang tua kita itu yang tanggal 1 Syawal Lebaran, tanggal 2 sudah mulai puasa Syawal. Kalau kita insya Allah nggak kuat ya Mas ya, masih banyak ketupat, lontong dan yang lain sebagainya. Dan tidak masalah, yang penting nanti di bulan Syawal jangan lupa berpuasa Syawal. Maka sebagian ulama mengatakan idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyin. Kalau cintamu itu tulus, maka semuanya akan mudah. Idza sahha minkal wuddu fa kullu hayyin. Kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tulus, maka melakukan ibadah itu akan mudah. Sama ketika kita tulus cintanya kepada istri, kepada pasangan kita, kepada suami kita, ibu-ibu yang di belakang, maka akan mudah saja untuk melayani. Kalau seorang istri, akan mudah saja menyayangi untuk para suami kepada istrinya. Itu sebagai pembuka. Sekali lagi mari kita sama-sama bersemangat kembali untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan. Istiqomah itu ya dari hati dulu. Dari hati dulu. Kalau hati kita sudah istiqomah, maka fisik jasad kita akan istiqomah juga. Sebagaimana dalam hadis, kalau hati itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau hati itu buruk, maka buruklah semua tubuhnya. Kalau hati kita Pak ada penyakitnya, ada keburukannya, enggak sehat, maka mata kita juga sakit. Artinya melihat yang diharamkan oleh Allah. Kalau hati kita sakit, maka lisan kita juga sakit. Akan mudah berkata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hati diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang kajian kita dalam himpunan putusan tarjih yang kita bahas, dan ini adalah pertemuan yang ke-6. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang seputar Ramadan. Kita lanjutkan. Mohon maaf tadi agak
telat ya, biasanya jam ini waktu maghribnya agak maju sekarang ya 21 atau berapa, tadi agak telat. Kita lanjutkan. Di pertemuan yang lalu kita membaca hadis, masih di hadis yang sama. Hadis, kalau bapak-bapak ingat, ibu-ibu ingat, Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang Islam. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ini sudah dibahas. Wa tuqimas shalah sudah dibahas. Wa tu'tiyaz zakah, az-zakah sudah dibahas. Wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan. Sekarang Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Qala sadaqta, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian rukun Islam yang kelima, yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tahujjal bait," dan pergi haji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika dia mampu, jika dia sanggup untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji tersebut. Qala sadaqta, kemudian Jibril mengatakan benar kamu. Qala fa'ajibna lahu, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, maka kami heran, kami takjub kepadanya. Yas'aluhu, orang ini malaikat Jibril yang menjadi manusia, menyerupai manusia ini. Yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu, dan dia juga yang membenarkannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji ini secara bahasa al-hajju berasal dari kata al-qasdu, yaitu menuju sesuatu. Secara istilah haji adalah beribadah kepada Allah dengan mengerjakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh manasik haji di Makkah dan Al-Mukarramah pada bulan Dzulhijjah dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril dan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan memang masuk ke dalam rukun Islam. Wajib hukumnya untuk pergi haji. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Imran, "Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina." Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makam Ibrahim. Wa man dakhalahu, barang siapa memasukinya ke Baitullah, kana amina, menjadi amanlah dia. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas, dengan fasih tentang wajibnya haji. Walillahi 'alan nas hajjul bait. Diwajibkan bagi seorang yang mampu untuk pergi haji. Dan haji ini para jemaah sekali saja seumur hidup. Maka kalau bapak-bapak pernah membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasul juga selain memasukkan ke dalam rukun Islam, dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dengan kata yang jelas tentang kewajiban haji ini dalam surat Al-Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis juga dalam hadis yang lain menjelaskan dengan kata-kata yang tegas. Ayyuhan nas, ketika berkhutbah di hadapan para sahabat, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian untuk pergi haji. Karena itu fahujju, maka berhajilah. Faqala rajulun, aqul amin ya Rasulullah. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, apakah setiap tahun wahai Nabi? Fasakata hatta qalaha thalathan. Rasulullah diam ketika ditanya apakah setiap tahun, diam sampai sahabat yang satu ini bertanya 3 kali. Rasulullah SAW tetap diam.
Kemudian setelah diam, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau tadi aku menjawab, iya, diwajibkan atas kalian setiap tahun, niscaya Allah wajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Jadi ketika Rasulullah SAW dijawab ini tentang kewajiban haji, menunjukkan memang haji itu cukup sekali dalam seumur hidup kita. Thumma qala daruni ma taraktukum fa inna mahalaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena itu biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Jika Rasulullah SAW mewajibkan haji, ya sudah, haji sudah, enggak usah tanya berapa kali dilakukan, cukup sekali. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mendapatkan kecelakaan karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para nabi mereka. Sebagaimana Bani Israel ketika diperintahkan suruh nyembelih sapi, ketika dia langsung menjalankan nyembelih sapi, sebenarnya langsung selesai kewajibannya, tapi ditanya lagi umur berapa, warnanya bagaimana, yang dipekerjakan atau tidak, dan seterusnya, sehingga menyulitkan mereka sendiri, membuat celaka mereka sendiri. Jadi untuk haji ini dilakukan sekali seumur hidup dan sudah hilang kewajibannya. Dan untuk haji ini yang selanjutnya harus segera menunaikan jika memiliki kemampuan para jamaah. Harus segera dilaksanakan. Maka tidak halal bagi seorang muslim yang memiliki badan yang sehat dan harta yang cukup untuk menunda ibadah haji. Ketika dia bisa melaksanakan, maka berdosa para jamaah. Berdosa. Ketika seseorang misalkan ditakdir sekarang haji, kalau yang saya misalkan punya uang, saya sama istri misalkan cukup dengan uang 600 atau 700 juta, itu sudah bisa berangkat tanpa menunggu waktu yang lama. Saya memiliki uang 1 miliar, saya bisa berangkat tahun ini atau bulan haji tahun inilah, bulan depan bisa berangkat, 2 bulan lagi bisa berangkat. Maka harus segera dilaksanakan. Ketika badan sehat, harta ada, maka harus segera melaksanakan ibadah haji. Kalau mampu yang mahal, uangnya ada, berangkat. Dan ini masuk ke dalam manistata'a ilaihi sabila, mampu. Kalau Anda atau kita mampu tidak melaksanakan, maka berdosa. Kalau nggak mampu Pak, masih sampai mati juga nggak berdosa. Karena ada kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang diuji dengan harta yang sedikit. Mau kerja ini tetap aja nggak bisa dapat duit. Usaha ini bangkrut, kerja begitu bayarannya sedikit dan seterusnya. Akhirnya tidak memiliki kemampuan sampai mati, maka yang seperti ini tidak berdosa. Maka sekali lagi ketika seorang memiliki kemampuan harus segera melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada ulama yang berfatwa, ini cuma fatwa ya, bukan dalil, bukan sesuatu yang harus mutlak diikuti, enggak. Fatwa dari sebagian ulama mengatakan bahwa ketika seseorang tidak punya harta, kemudian ditakdir orang tuanya meninggal, kemudian dia mendapatkan waris, entah itu warisan 700 juta, 800 juta, berangkat. Nggak boleh dia, ini warisan, saya punya uang waris 800 juta, tak puter dulu uangnya, saya tak daftar haji yang 50 juta, ngenteni selama tahun, 20 tahun. Kalau kita memiliki keinginan yang kuat, harus segera berangkat. Kalau ada uang ya Pak ya, kalau ada uangnya, nggak usah diputer-puter sudah, nanti tambah bangkrut nanti. Berangkat kalau memang Allah ngasih rezeki yang banyak, berangkat. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sunan Abu Daud, man kusira aw araja faqad halla wa alaihi al-hajju min qabilin. Siapa yang patah atau sakit atau pincang, maka ia telah halal dan baginya haji pada tahun yang akan datang. Artinya apa? Dari hadis ini para ulama menjelaskan, ketika seseorang memiliki kemampuan haji, hartanya sudah ada, setelah itu kakinya patah atau sakit,
maka tahun depannya tetap harus berangkat haji. Artinya apa? Harus bersegera. Di dalam hadis lain dalam Musnad Ahmad, Rasulullah mengatakan ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah untuk melaksanakan haji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, sebab tidak ada seorang yang mengetahui apa yang akan menghalanginya. Seseorang tidak akan ada yang tahu apa yang akan menghalanginya. Ta'ajjalu, segera berangkat haji kalau memiliki kemampuan. Dan sekarang memang agak susah, lama sekali. Wajib jadi ya untuk yang mampu segera berangkat, tidak boleh menunda-nunda. Barang siapa yang kemudian memiliki kemampuan dan sengaja tidak berangkat, maka dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita wajib juga hukumnya memiliki keinginan, memiliki azam. Kalau orang Islam itu ditanya, kamu kepingin haji? Nggak pingin, ini bahaya ini. Berarti rukun Islamnya nggak beres. Yang pingin harus memiliki keinginan, niat, azam, cita-cita harus ada. Urusan uang urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu kita dari mana harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang haji. Dan memang haji ini banyak sekali keutamaan yang akan didapat, karena memang haji ini ibadahnya berat. Kita bisa lihat nanti ketika Allah lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ganjaran pahala yang sangat besar kepada orang yang beribadah haji. Yang pertama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, barang siapa yang melaksanakan haji lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bayi yang lahir dari perut ibunya lagi. Dan yang kedua, selain jaminan bersih seperti bayi, memang dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ketika Amr bin As radhiyallahu an, Amr bin As ini mau masuk Islam, kemudian dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dirinya mau masuk Islam. Setelah Rasul mau menjabat tangannya Amr bin As ditarik lagi. Dia bilang, saya mau masuk Islam. Kemudian Nabi mau menyalami tangannya, ditarik lagi tangannya sama Amr bin As. Tapi saya punya syarat wahai Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa syaratnya? Saya mau masuk Islam asalkan dosa-dosa saya sebelum saya masuk Islam ini ketika kafir diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ama amilat annal Islam yahdimu ma kana qablah. Apakah kamu tidak tahu bahwa Islam itu menghapuskan dosa yang telah lampau? Ketika ada seorang kafir, seorang musyrik kemudian masuk Islam, maka selesai. Dosa-dosa sebelumnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan hijrah ini adalah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Itu secara bahasa. Secara syariat, hijrah itu ya berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kesyirikan menuju tauhid, dari keburukan menuju kebaikan. Orang yang hijrah maka tahdimu ma kana qablaha, maka menghapuskan seluruh dosa sebelumnya. Yang mungkin sebelumnya jarang sholat, yang mungkin sebelumnya dia main perempuan, main judi dan yang lainnya, kemudian hijrah, dia berubah total, maka dihapuskan oleh Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Dan haji adalah menghapuskan dosa-dosa seorang hamba yang telah lampau, dihapuskan.
Kalau seseorang berhaji di usia 50 tahun, dihapuskan dosa-dosanya dari dia balik sampai umur 50 tahun. Besar sekali pahala yang dijanjikan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis Tirmidzi disebutkan bahwa haji menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Haji menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Kalau kita pakai otak kita, pakai akal kita, maka orang yang berhaji keluar duit banyak, maka dia akan kehilangan harta. Tapi enggak. Ketika Rasulullah menjelaskan justru haji ini menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Iringilah pelaksanaan haji dengan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunuba. Karena keduanya, haji dan umrah, bisa melenyapkan, menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana api yang panas bisa menghilangkan karat pada besi. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala lewat hadis, lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang berhaji ini bukannya tambah miskin, tambah dilancarkan hartanya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, haji ini merupakan jihadnya bagi kaum wanita. Dan memang tidak ada syariat bagi seorang perempuan untuk berperang. Perempuan dibawa memang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa berperang untuk menemani suaminya, untuk merawat orang-orang atau merawat suami-suami yang sedang terluka, tapi tidak untuk berperang. Akhirnya karena besarnya pahala jihad, maka para sahabiah, para sahabat-sahabat Nabi yang perempuan-perempuan ini iri dengan para laki-laki yang berjihad. Mereka bisa mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah, sedangkan kita tidak bisa berperang karena fisiknya lemah dan memang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihad?" Apakah bagi kaum wanita ini ada kewajiban jihad? Ada perintah untuk berperang di jalan Allah? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fih. Iya, perempuan itu ada kewajiban untuk jihad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang la qitala fih, tidak ada peperangan, tidak ada pertempuran di dalamnya, yaitu al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Jadi pahala selain diampuni, lahir disucikan seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, kemudian wanita yang pergi haji ikut dengan suaminya, maka mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, keutamaan orang yang berhaji adalah orang yang haji dan umrah adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wafdullahi thalatha, tamu Allah itu ada tiga. Al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, wal hajju, orang yang berhaji, wal mu'tamir, dan orang yang umrah. Tamu Allah Subhanahu wa taala. Mulia ketika kita bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Kalau berperang kayaknya enggak, susah sekarang. Ini sudah haji dan umrah ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Yang keenam, doa orang yang berhaji ini termasuk doa yang makbul. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, kemudian orang yang melaksanakan haji dan orang yang melaksanakan umrah, mereka adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun menjawab panggilannya.
Dan ketika mereka memohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan permohonannya, akan memberikan apa yang dia minta. Jadi memang orang yang perang, orang yang berhaji, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Mereka diundang langsung, dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mereka berdoa kepada Allah, maka mereka pun akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah sering disampaikan bahwa umrah di bulan Ramadan tidak sama dengan umrah di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedelapan, orang yang meninggal dunia ketika haji dan umrah akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, hadisnya panjang, bahwa ketika Ibnu Abbas menceritakan ada seseorang laki-laki ketika sedang bersama Nabi dijatuhkan oleh untanya dalam keadaan sedang berihram dalam hajinya. Kemudian dia meninggal dunia, jatuh dari untanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Igsilu bima'in wasidrin," mandikanlah dia dengan air dan air yang dicampur dengan daun bidara. "Wa kafinuhu fi thawbaihi," dan kafanilah dengan 2 helai kain yang dia pakai, dan jangan diberikan wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala, karena dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang satu keutamaan ketika orang bisa meninggal ketika haji atau umrah. Saya ada cerita di tetangga istri saya dulu, dia seorang tokoh. Dia pernah menjadi supirnya Pak Nasir. Kalau tahu tokoh Indonesia ya, Pak Nasir, M. Nasir, dia itu salah satu pernah jadi supirnya Pak Nasir. Dia pulang ke kampung halamannya di Malang, di Poncokusumo. Kemudian dia berdakwah di situ. Di zaman dulu ya, dakwahnya tidak seperti sekarang. Lebih sulit karena banyak orang yang memang masih fahamnya syirik, kolot, dan memakai adat-adat yang sudah terbiasa digunakan. Pada satu saat dia ketika mengurus jenazah, dia katakan, ini nggak perlu pakai bunga-bunga seperti ini, nggak perlu, karena tidak ada contohnya. Sudah 1 kali, 2 kali, lama-lama mungkin orang mangkel ketika dia mengatur berdakwah, mengatakan bahwa bunga-bunga ini tidak perlu dikasih nama, tidak perlu begini dan begitu, yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang protes kepada dia, "Pak, sampean iki ojo kaken ngomong, sampean lek mati ben ya koyo ngene." Kemudian bapak ini mengatakan, "Lek aku mati dirawat koyo ngene, mandaro aku mati kak ndek kene. Semoga saya mati tidak di sini. Kalau saya mati nanti saya dirawat dengan cara yang salah seperti ini, maka saya semoga nanti matinya mati tidak di sini." Kemudian beberapa tahun kemudian dia umroh dan mati di sana. Setelah itu udah dirawat di sana, ya tentu sesuai dengan syariat. Sudah nggak ada aneh-aneh lagi, sudah di sana dimandikan, dikafani, sholati, kubur, selesai. Tidak ada ritual-ritual aneh. Jadi meninggal ketika haji atau umrah dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, haji yang mabrur balasannya adalah surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur ini tidak ada balasan yang pantas melainkan surga. Jadi kunci dari semua ini, keutamaan dari 1 sampai terakhir ini, kuncinya ada di haji al-mabrur. Dan para ulama ketika menjelaskan detailnya, haji mabrur ini memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah haji mabrur bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia berangkat dengan harta yang halal. Gak bisa orang haji mabrur kemudian dari korupsi, dari dia nyolong, dari dia
Salah satu harta yang haram apa ya? Merebut harta waris saudaranya, nggak bisa. Haji yang seperti ini pasti tidak akan mabrur. Pasti sudah, karena dia berangkat menggunakan harta yang haram. Kemudian yang kedua, syarat kita menjadi haji yang mabrur adalah selama beribadah tidak berbuat dan berkata keji. Di hadis yang pertama tadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq, barang siapa yang melaksanakan haji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, itu syaratnya. Jadi yang pertama, berangkat dengan harta yang halal, selama ibadah haji tidak berbuat dan berkata keji. Kemudian yang ketiga, ketika kita menginginkan haji yang mabrur, ibadahnya harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbuat bid'ah ketika melaksanakan ibadah haji. Tidak membuat-buat ibadah-ibadah sebagaimana banyak dilakukan oleh para orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Banyak sekali tambahan-tambahan, banyak sekali ritual-ritual yang memang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Karena memang banyak orang yang cuman punya duit, kemudian dia tidak berilmu ketika berhaji. Bahkan ketika saya dikasih cerita oleh orang-orang, banyak ibadah haji, orang yang pergi haji karena nggak sholat. Subhanallah, orang haji, Ka'bah dekat dengan dia, sholat di sana pahalanya sudah nggak karu-karuan, berkali-kali lipat dibandingkan kita sholat di masjid biasa. Nggak sholat, bukan sholat, ada yang seperti itu. Maka yang ketiga, syaratnya menjadi yang mabrur, ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keempat, syaratnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak riya. Nah, ini yang lebih susah lagi, karena haji itu kan fasilitasnya seperti sekarang ini, ibadahnya mahal, ibadah yang perlu susah payah, antriannya panjang. Maka banyak orang-orang yang tergiur untuk memamerkan ibadahnya lewat foto-foto, cerita status. Ya, kita nggak boleh menghukumi orang, menjustifikasi orang, itu nggak boleh. Tujukan kepada diri kita. Kalau bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan umrah, jangan bikin status sekalipun. Usahakan kalau kita bisa menutupi ibadah kita, tutupi. Gak usah foto-foto di Ka'bah, foto-foto di Masjid Nabawi dengan alasan biar semangat. Enggak, bisa hati-hati. Iya, temenan lah, nyemangati wong itu temenan, kira-kira gitu. Hati ini kan mudah sekali untuk berbolak-balik. Awalnya ikhlas, kemudian diupload di Facebook, di IG, di WhatsApp, di story-story, akhirnya semua orang tahu. Ini bahaya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam khusus untuk ibadah haji, dalam riwayat Ibnu Majah, beliau berdoa. Anas bin Malik mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji ala rathin wa qatifatin tusawi arba'ata darahim aw la tusawi, thumma qala Allahumma hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, jadikan hajiku ini haji yang tidak ada riaknya, yang suci tanpa riak, wala sum'ah, dan tanpa sum'ah, tanpa mencari kemasyhuran. Sudah isya ini ya. Jadi harus 4 hal tersebut kalau mau menjadi haji yang mabrur. Berangkat dengan harta halal, kemudian ketika ibadah haji tidak melakukan perbuatan dan perkataan keji, dan ibadahnya sesuai dengan sunnah. Dan yang keempat, tidak riya. Yang paling susah adalah tidak riya ini, tidak riya. Jadi nasihat kami sekali lagi, bahwa usahakan kalau haji nggak usah sudah foto, satu foto pun. Kalau mau foto, kirimkan ke anak kita untuk ngabarin bapak sehat, atau kepada keluarga kita saja. Nggak usah dibikin status yang semua orang tahu kalau kita sedang umrah atau haji.
Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ar-rakibu katsir wal hajju qalil. Orang yang melaksanakan perjalanan untuk ibadah haji ini banyak, wal hajju qalil. Dan orang yang benar-benar haji sedikit sekali. Kenapa? Karena memang susah untuk ikhlas. Bahkan Rasulullah SAW berdoa khusus untuk ibadah haji agar dijauhkan dari riya dan dijauhkan dari sum'ah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji atau umrah. Mudah-mudahan dimudahkan, dan para jemaah harus saling mendoakan agar semua kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.